Ya, kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang baca terjemahannya siapa kemarin ya? Kan Elang baca ayat 27 sampai 31. Lalu Ibnu 32 sampai 34. Nah, yang baca terjemahannya kemarin 2 orang Putri ya? Nadia bukan? Nadia. Saya udah minggu kemarin. Oh iya, Ibu ingatnya Nadia aja nih. Siapa ya sayang ya? Yang baca terjemahannya? Putri 2 orang ini. Lupa Ibu sayang. Anjani bukan? Elang 27 sampai 31 sayang. 27 sampai 31 Elang. Ya. Ya pelan-pelan aja, ya pelan-pelan aja, kalau nggak lancar nggak apa-apa. Yang penting kita kan sedang belajar nak, sama-sama ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Kalau tidak belajar kapan bisanya nanti ya. Walaupun terbata-bata tetap dapat pahala ya. Daripada nggak dibaca cuma karena alasan malu dan tidak bisa, ya kapan mau bisanya. Oke? Paham ya? Oke, kita sama-sama yuk. Yang lain silahkan disimak ya, jangan nggak disimak ya, biar dapat pahalanya walaupun tidak baca tapi disimak. Oh iya, lupa. Tapi isinya berbuat suku deh. Itunya enggak. Ya silakan nak, Elang. Ya. Al-Maidah sayang. Sudah temu nak. Al-Maidah 27. Wad'ulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'abnai adama bilhaq iz arabba qurbanan wa tuqbilla min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala inna yaqut tabalawallahu minal muttaqin laim basat ka ilayya yatdaqa litakhlulani ma ana bibasiti yadiya ilayka biaqtulak inni akul lahu rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika watakuna min ashabin nar
wa dzalika jazaa'uz zalimin. Zolimin. Zolimin. Zalim. Zolimin. Ya, lanjut. Halo, nak, ayo lanjut saya. Putus ya? Loh, waduh. Astagfirullah. Qasirin. Wa ba'asallallahu ghuraban yab'asu fi Ya, Nak, maaf nak, jaringan ibu terputus nih sebentar ya, sabar ya. Subhanallah. Keputus, Ji. Mohon maaf ya nak, jaringan ibu tadi terganggu. Mohon maaf. Elang sudah sayang? Elang sudah? Sudah Bu. Udah, aduh mohon maaf ya sayang. Jaringan ini sedang bermasalah memang dalam minggu-minggu ini nih. Tadi terputus. Oke. Oke nak, silahkan dilanjutkan Ibnu ya. Ibnu berarti 32 sampai 34. Min ajli dalika katabana ala bani Israil ila anna man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faqa'annama qatala nasa jami'an wa man ahyaha faqa'annama ahyan nasa jami'an wala qad ja'an hum rasuluna bil bayyinati thumma inna kasiram minhum ba'da jalika fil ardi la musrifun innama jajaul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'au
Fawiyun Fau minal ar ardi jalika lahum Yizyum hidyun fit dunya walahum walahum nak halo sayang Ibnu sayang Ibnu 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 halo nak coba ulang nak dari zalika lahum hizyum zalika lahum jalika lahum hizyum hidyun yung fit dunya walahum fil akhirati azabun azim azim. Oke, pelan-pelan aja nak. Qabli antakdiru alaihim fa'lamu Sadaqallah. Udah sayang, nak. Ibnu sayang, udah nak cukup. Sampai 34 aja. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa yang baca terjemahannya ini? Al-Maidah, yang Putri. Ayat 26. Ini sudah ibu tandain nih. Dua 27 ya. 27 sampai 34. Ya, silahkan. Siapa nih yang baca terjemahannya, yang Putri? Yo, monggo silakan. Siapa ayo yang giliran baca kemarin? Lupa ya? Siapa yang sudah pegang terjemahan aja deh ya. Tolong yuk sama-sama yuk. Siapa yang udah siap yang pegang terjemahan? Yang Putri aja. Yo, biar dapat pahala kita sama-sama. Syawa sudah. Karisa sudah belum sayang? Karisa? Sudah ya? Syawa kan sedang berhalangan. Siapa ini? Nabila. Mana Nabila? Nabila. Anjani. Bisa baca nak terjemahannya saya? Pelan-pelan aja ya nak ya, 3 ayat aja nak. 27 sampai 29 saja. Nanti lanjut. Alexa bisa ya sayang? Alexa. Halo. Alexa, bisa nggak baca terjemahannya? Ini Amanda bisa? Amanda. Najwa.
Iya, Bu. Heeh. Bisa bisa baca nak kamu nak? Bisa. 3 ayat ya. 30 sampai 30 ya. Sampai selesai aja bisa sayang. 30 sampai 34. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, silakan Hanjani. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhnya. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah memang menerima amal dari orang-orang bertakwa. Sesungguhnya jika engkau Qabil menggunakan tanganmu kepada untuk menyelamatkan, dan tidak akan menggunakan aku kepadanya untuk membunuhnya. Kau takut kepada Allah, Tuhan seluruhnya. Sesungguhnya aku ingin agar engkau supaya kamu membawa dosamu dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan yang maha jauh. Oke, terima kasih Hanjani. Lanjut sayang. Maka untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bagi barang siapa yang membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah melampaui batas di bumi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuh ya, lengkap ya Al-Quran hukum-hukumnya ya. Sudah ada hukumnya yang jelas di sini. Bagi orang yang membunuh tanpa sebab, hanya karena nafsu angkara, ya. Jadi dianggap seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tapi barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, ya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Tuh kebaikannya. Jadi di sini dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama semua makhluk hidup. Ya, kita wajib untuk menyayangi. Nih, contohnya nih Allah juga memberi petunjuk ya betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Qabil ingin membunuh saudaranya Habil, ya, tapi Habilnya karena nih, aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam, ya, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuh. Tuh, padahal dia tahu saudaranya akan berbuat jahat, tapi tidak dibalas oleh dia. Ya, semata-mata hanya karena takut kepada Allah, bukan takut pada saudaranya, tidak, tapi takut pada Allah, ya. Jadi tidak perlu kita membalas perbuatan buruk dengan hal yang buruk. Oke nak, ya mudah-mudahan membawa berkah dalam kehidupan kalian. Ini ya sudah ada hukum yang paling sempurna di atas muka bumi, ya, yang akan membimbingmu
Jadi tidak perlu cari hukum-hukum yang lain, sudah lengkap di sini. Hukum di dunia ada, hukum di akhirat ada. Semua segala jenis, segala aspek kehidupan sudah ada. Ini buku panduannya untuk manusia, sudah sama Allah sudah diciptakan. Seperti halnya manusia menciptakan robot dengan kalau tanpa buku panduan ya tidak akan berjalan dengan baik. Tapi Allah sudah lengkap ketika menurunkan manusia di muka bumi, sudah lengkap dengan buku panduannya ini, semua ada Al-Quran. Jadi alangkah baiknya ketika kamu membaca Al-Quran, ya, kamu juga memahami terjemahannya biar membawa hikmah dalam hidup. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita selesaikan kegiatan pengajian kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kegiatan kewali kelasan. Terutama hari ini Ibu akan membahas tentang persiapan pembagian raport. Nah, kemarin itu banyak yang bertanya-tanya mengenai permasalahan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di semester 2. Ya, selanjutnya juga ada di WA ya, di WA grup kelas kita. Ibu sudah menyampaikan seperti ini. Coba Ibu share screen dulu ya sebentar ya. Yang ini nih pengumuman ini. Nah, yang ini nak. Kelihatan nggak sayang? Nih, yang membawa matre 6.000 dan pulpen dari rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nampak nak? Yang di WA grup kelas? Bisa. Oke, kita lanjut Bisa. ya. Kita lanjut. Nih yang ini Bisa, nak, Bu. yang pengumuman kemarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan rencana kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan secara tatap muka, dengan ini maka kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Jadi nanti kalau tidak perlu sekali, tidak ada urgensinya, tolong yang mengambil rapotnya cukup orang tuamu ya, nak ya. Karena kita sedang dalam keadaan wabah, jadi sebaiknya kalau tidak perlu sekali, tidak perlu untuk berkeliaran dan keluar ya, untuk menjaga kesehatanmu, karena kamu kan tetap harus belajar juga ya. Nah ini dibawa matre ya, matre 6.000-nya dan pulpen itu dibawa ketika pembagian raport. Nah kita pembagian rapotnya kelas 7 tanggal 18. Hari apa itu 18 nak? Hari apa sayang? Jumat ya, Bu. Hari Jumat. Nah hari Jumat kan waktunya singkat ya, yang bapak-bapak kan harus sholat Jumat. Jadi tolong datangnya tetap tepat waktu ya. Ini sudah ada jadwalnya. Ini membawa matre dan pulpen dari rumah ya, untuk menghindari pergantian. Kita nggak tahu ya nanti ya. Pokoknya harus bawa peralatan dari rumah. Terus tidak perlu berjabat tangan, memakai masker. Nantinya tidak akan ada sesi konsultasi. Ketika orang tuamu ada pertanyaan atau apapun itu, nanti silakan dipertanyakan via WA group atau japri ke ibu. Oke? Ini dibawanya saat pembagian rapot, saat hari Jumat itu ya nak ya. Tolong ya nanti sampaikan ke orang tuamu. Ini banyak pertanyaan, ada beberapa yang sudah japri ke ibu tapi khawatir belum tersampaikan kepada yang lain. Ini jadwalnya seperti ini sayang. Nah ini jelas gak sayang? Nih ya. Jadi semua kelas diatur dari kelas 71 sampai 78, terus yang 54 juga. Berarti absen 1 sampai 10, datangnya pukul 7.30 sampai 8.30, cuma 1 jam ya. Lalu absen 11 sampai 20, 8.30 sampai 9.30.
Absen 21 sampai 30, 9.30 sampai 10.30. Absen 31, 10.30 sampai 11.30. Ya, mudah-mudahan bisa tepat waktu karena hari Jumat kita mau menjalankan ibadah untuk yang putra ya, untuk bapak-bapak yang ambil rapotnya ya. Oke, bisa ya? Bisa dipahami nih, Nak? Ya, bisa dipahami? Oke. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan sebelum pelaksanaan ya. Tanggal 18. Datangnya sesuai jadwal ini ya, sayang. Ya, datangnya sesuai jadwal ya. Kamu absen berapa kan hafal ya? Sudah hafal ya? Kita kan setiap Google Meet juga menuliskan absen. Masa nggak hafal? Ya. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Monggo, Bun. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Monggo, Bunda. Untuk kelas 7 Bu, kelasnya di mana ya, Bu? Kelas 77. Nanti ada ininya, Bun. Ada pelangnya gitu, Bun. Nanti kita atur di ruangan. Kalau nggak di ruangan bawah, di ruangan atas. Nanti akan diberikan petunjuk oleh Pak Satpamnya nanti. Karena sampai hari ini belum kan bergantian dengan kelas 9 ya, Bun. Nanti ada itunya pelangnya di tiap kelas. Di tiap kelas nanti ada. Oh, gitu. Ibu terima kasih, Bu. Monggo. Tanyakan dulu ke Pak Satpam ya. Ketika kalian nanti sampai, tanyakan ruang kelas 77 di mana ya untuk lebih jelasnya. Udah? Ada lagi pertanyaan? Ya, makasih ya, Bu. Sama-sama, Bun. Monggo, silakan. Ada pertanyaan lagi gak? Nih, sudah yang jadwal ruangannya di mana? Terus Oh iya. Ini juga mohon maaf, yang sekelompok dengan Mutiara siapa ya? Yang Putri. Yang sekelompok dengan Mutiara. Saya, Bu. Nak, sayang, mohon maaf. Sampai hari ini Ibu padahal sudah telepon kemarin dan sudah janji kalau kemarin itu pukul 12 akan mengumpulkan tugas proyeknya. Tapi Ibu tunggu sampai pukul 10 malam. Ya, Ibu sudah lelah sekali. Belum juga mengumpulkan tugasnya. Ibu telepon juga tidak direspon. Sampai tadi pagi pun Ibu sudah usaha untuk telepon ke orang tuanya, tapi ya begitu gitu ya. Mungkin kalian bisa bantu Ibu, Nak, ingatkan temannya. Mohon maaf, bukan Ibu tidak mau bekerja sama dan tidak memaklumi keadaan kalian ya. Tapi tolong juga, Ibu sudah bicara baik-baik. Tolong mohon, itu kan tugasnya sebenarnya juga tugas dari tanggal 22 Oktober. Sekarang udah tanggal berapa, Nak? Ya, Ibu sudah sampai akhirnya Ibu sampai tertunda loh mereka rapot dan akhirnya sampai Ibu ditegur oleh kepala sekolah karena terlambat menyerahkan nilai. Karena menunggu nilai-nilai yang menyusul seperti ini. Nah, tolong ya sayang ya. Yang lain juga ya. Ya, Nak ya. Tolong pahami, Ibu juga harus menangani nilai dari 7 kelas, 280 siswa. Dan nilainya tidak sedikit yang harus Ibu olah, bukan hanya tugas proyek kalian saja, tapi semua tugas dari bulan, kalau untuk yang PAS ini semua tugas-tugas dari bulan Oktober sampai Desember terakhir. Jadi kalian bisa lihat, kalian saja sudah mengerjakan berapa tugas. Nah, Ibu dikali 7. Dikali 7 kali lipat, belum yang PAS. Ya. Jadi bukan Ibu tidak memaklumi keadaan kalian ya, tapi Ibu juga berharap saling bisa memahami ya. Saling bisa memahami, jangan hanya mau dipahami, tapi juga tolong pahami juga ya, pahami juga orang lain ya. Insya Allah Ibu sampai semalam masih Ibu tunggu, Nak ya.
ini rapot kalian mohon maaf ya, rapot kalian sampai hari ini belum ibu print karena ibu masih berharap kali saja masih bisa masih mengirimkan tugasnya Mutiara, tapi ibu tunggu sampai pagi ini ya begitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau ibu terpaksa mengosongkan nilainya. Ya sayang, bisa temannya mungkin ya bisa menyampaikan ya, bukan ibu tidak memahami keadaan orang lain ya, tapi tolong juga pahami posisi ibu bagaimana, ibu juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Jadi tolong ya sayang ya. Ya, Natasha bisa bantu ibu nak, sampaikan ke Mutiara ya. Ya, Ya Bu. mohon maaf, ibu juga sudah menghubungi orang tuanya ya, barusan tadi pagi jam berapa sebelum kita mulai Google Meet ini ya, bahkan semalam ibu juga telepon juga tapi tidak direspon. Oke, terima kasih. Ada lagi nak yang ingin bertanya? Tolong ya yang lain sayang ya, walaupun kita sedang belajar seperti ini, tapi bukan berarti kamu bisa tidak sungguh-sungguh seperti ini gitu, menyepelekan tugas-tugas, tidak ya. Akhlak kalian tetap dijaga. Ya, ada yang bertanya, monggo silakan. Siapa ini yang bertanya? Tanggal berapa kalau belajar di sana, belajar tatap muka? Semester 2 itu jadwal perkiraan itu kan minggu-minggu tanggal 11 kalau tidak salah itu jadwal masuknya. Itu pun oh ya, ibu lupa menyampaikan. Yang perlu tanda tangan itu hanya orang tua yang memang setuju anaknya melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau tidak setuju, gak apa-apa. Tidak ada paksaan ya sayang ya. Ya nak. Ya. Ya Bu. Jadi sampaikan juga ke orang tuamu bahwa pembelajaran tatap muka ini hanya untuk orang tua yang memang setuju dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau tidak mengapa. Ya, jelas peraturan dari 4 menteri itu harus atas persetujuan orang tua. Kalau orang tua tidak setuju, tidak usah khawatir. Kalian tetap akan diberikan pembelajaran tapi berjalan seperti ini. Ya. Tetap belajar, tapi seperti di semester 1 kita belajarnya via Google Classroom, nanti diberikan tugas daring, luring, seperti itu. Kalau yang tatap muka ya datang ke sekolah. Ya, untuk yang setuju saja. Jadi tolong pertimbangkan baik-baik. Ya, di sekolah nanti kan orang tua datang nih, kan bisa lihat fasilitas sekolahnya bagaimana. Ya, kira-kira pertimbangan orang tua bagaimana, nanti bisa memberikan jawaban ya. Sekiranya memang belum bisa hari itu juga untuk memastikan kesiapan, ya monggo ya dipikirkan dulu ya kesiapannya. Nanti ketika orang tua datang, kan orang tuamu datang nih ambil rapot nih tanggal 18. Nah, bisa sambil dilihat menurut pertimbangan orang tuamu diperbolehkan atau tidak kalian untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi, yang perlu menandatangani surat pernyataan hanya orang tua yang menyetujui anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Untuk yang tidak setuju, tidak perlu menandatangani surat pernyataan. Tapi tidak usah khawatir, kalian tetap akan diberikan pembelajaran seperti biasa melalui Google Classroom. Ada? Udah paham? Paham? Paham Bu. Oke, bisa lanjut sayang? Ada lagi? Monggo silakan. Ada lagi yang bertanya? Ya maaf, saya mau tanya. Monggo. Ya Bun. Untuk pembelajarannya itu jamnya sama seperti sekolah biasa, jam dan harinya itu sama atau memang
ada jam-jam tertentunya, Bu? Oh, diatur Bunda. Jadi jadwal pembelajarannya nantinya kapasitas kelas hanya setengah. Seperti ini misalnya nih ya. Kelas 77 kan ada 40 siswa. Nanti dibagi 2 kelas. Dibagi jadi 2 kalau memang 40-40-nya setuju. Jadi kan kapasitas kelas hanya boleh setengahnya. Lalu jadwalnya hanya sampai misalnya begini, hari Senin sama seperti daring, hari Senin pelajarannya bahasa Indonesia dan PKN. Jadi yang di sekolah dengan yang di GC, yang sehari-hari kita ini seperti ini, jadwal pelajarannya sama Bunda. Ya, cuma itu pun hanya sampai pukul 11. Sama jadwalnya. Iya, jam 7. Dan jadi harus bawa alat makan, makanan, alat makan semua bawa sendiri. Ya, moga-moga Bunda ada pertanyaan apa sebelum saya lanjutkan? Iya, berarti dari Senin sampai Jumat gitu ya, Bu? Betul, sesuai jadwal pelajaran. Tapi di jadwal, Bun. Dan untuk oh gitu, di jadwal. Di jadwal ada jadwalnya dan kapasitas hanya setengah kapasitas setiap kelas. Karena harus jaraknya kan harus sesuai prosedur. Ya. Ini sebentar. Tugas-tugas anak yang sudah dikerjakan semester 1. Maksudnya, Bun? Maksudnya apa? Halo, Bun? Iya, Bu. Tugas yang anak yang semester 1 harus dibawa besok atau nggak usah Bunda. Nggak usah. Kan kita sudah punya backupnya semua, Bun. Kayak saya nih, kalau saya kan sudah di Google Form ada apa namanya? Semua sudah ada rekapannya, dokumentasinya sudah terdokumentasi semua. Ada lagi, Bun? Masih ya, Bu. Oke. Ini kebetulan sudah ada SOP-nya nih, seperti ini. Coba Ibu share ya. Ini SOP-nya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sebentar. Nah, seperti ini. Bentar ya, belum, baru mau present. Nah, bisa terlihat Nak? Ini SOP-nya. Bisa, Bu. Iya, ini seperti ini Nak. SOP-nya untuk pembelajaran tatap muka. Nih ya. Sebentar, lebih ke teknisnya ke bawah. Ya, mulai datang ke sekolah, akan diperiksa suhu tubuhnya. Ya, pemeriksaan suhu tubuh dilakukan saat peserta didik memasuki area sekolah. Suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius tidak akan diizinkan untuk masuk ke kelas, ke sekolah, ya, diminta untuk pulang. Jika di bawah 37 derajat Celcius akan menunggu dulu selama 1 menit untuk memeriksa suhu tubuh kembali seperti ini ya. Kalau ini untuk yang masih di atas 37 ya, ada SOP-nya, tunggu diperiksa sampai 2 kali, ditunggu selama 1 menit. Kalau tidak juga ya diminta untuk pulang. Bahkan mungkin apabila diperlukan, peserta didik akan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Berikutnya, kalau yang bisa masuk akan melewati blower disinfektan, memeriksa masker, menyambut dan mengarahkan siswa, ya, gurunya, lalu akan dilaksanakan KBM. Nih, seperti ini, Nak. KBM-nya dilaksanakan 25 menit setiap jam pelajaran dan jeda pergantian jam hanya 5 menit.
tidak ada istirahat di luar untuk menghindari terjadinya kerumunan kalian. Terus kepulangan diatur, kepulangan peserta didik ya, diatur dengan antrian agar tidak terjadi kerumunan. Nih, guru piket, satpam, dan guru mata pelajaran bertanggung jawab sampai siswa meninggalkan sekolah untuk menghindari kerumunan. Untuk mengawasi kepulangan, lalu meninggalkan. Ya, seperti ini SOP-nya. Ya, sudah ya. Ini dia. Itu untuk yang setuju ya sayang. Kalau untuk kan ada ya, kebetulan ada orang tua murid dari kelas lain yang bertanya apakah ada tes swab. Untuk di sekolah tidak, tapi silahkan monggo ketika orang tua mau melaksanakan tes swab secara mandiri silahkan. Tapi kalau untuk sekolah tidak ada mengadakan tes swab, jadi kita hanya melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh tidak memungkinkan, ya maka tidak akan diizinkan untuk masuk sekolah, untuk masuk ke area sekolah. Bahkan mungkin akan dilarikan ke fasilitas kesehatan. Ya. Oke. Nah, jadi tolong dibicarakan dengan orang tua kalian setuju atau tidak, dan yang perlu menandatangani surat pernyataan hanya orang tua yang menyetujui pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Ya. Hari sebelum, kan sekarang hari Rabu ya kan, kalian bisa bicara dulu dengan orang tua. Jadi sebelum pembagian rapot pada hari Jumat, mudah-mudahan hari ini kalian pikirkan sampai hari Kamis nanti. Silakan diisi list untuk orang tua yang setuju, nanti ibu bagikan ya listnya. Kalian berikan checklist di samping untuk yang setuju. Untuk yang tidak setuju tatap muka, nanti berikan tanda silang di belakang nama kalian ya, di WA group. Oke, paham nak? Paham? Nanti akan ibu bagikan. Mudah-mudahan setelah ini akan ibu bagikan di WA grup kelas kita ya. Jadi silakan, dan tidak usah duluan ya, sabar saja. Jadi biar tidak saling tertimpa namanya dari teman-teman kalian yang sudah memberikan tanda checklist atau tanda silangnya ya. Sabar saja ya sayang ya. Oke, dah demikian. Jika masih ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan japri pada ibu atau ditanyakan di kelompok biar bisa ibu jawab di kelompok. Oke, kita akhiri ke kegiatan kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga lancar nanti. Oke. Nah, sebelum ibu tutup silakan diaktifkan kameranya untuk diambil dokumentasinya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ada 26. Mudah-mudahan bisa tertangkap layar semua. Oke, sudah? Alhamdulillah. 1. Udah siap nih ya? Udah pakai wajah yang cakep ya? Yang cakep dan ganteng? Iya tuh yang rapi dah. Nah. Ibnu yang rapi dipakai pecinya sayang. Pecinya dipakai yang rapi. Nah gitu. Dah siap. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bentar ya. Nah, oke, sudah.
Oke.